melaksanakannya. Jadi dasar hukum untuk menyampaikan pemberantasan tindak pidana korupsi itu, ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi artinya undang-undang ini adalah sebagai fondasi utama kita dimanapun tempat kita berada untuk memberantas atau membasmi tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri KP ya nomor 27 ya Permen KP tentang pedoman teknis ya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kebetulan ini di KKP ya Bu ya. Jadi berarti di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi akan sama saja nanti ketika dia berada di tempat kita melaksanakan dinas ya, terutama juga di instansi-instansi pendidikan ya. Jadi kurang lebih ini akan menjadi hal yang sama sebagai fondasi atau pedoman kita untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga keputusan Menteri karena ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, tentu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan dasar hukum ya untuk pengendalian gratifikasi. Tetapi utamanya kita nanti akan melihat bagaimana pengendalian gratifikasi terjadi di seluruh instansi tempat kita berada. Oke. Ini dasar hukumnya yang pertama. Saya lanjutkan, ya Bu. Jadi pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor ya, sebagaimana yang kita sudah lihat ya, sebagai landasan utama pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ada hal-hal yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi atau tipikor ini ya. Yang pertama apabila terjadi kerugian keuangan negara ya, kemudian juga hal yang berkenaan dengan suap menyuap ya. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan ya, kemudian ada perbuatan curang, kemudian ada benturan kepentingan ya, seandainya ada masing-masing apa ya pokja ya atau masing-masing bagian ya ada benturan kepentingan seperti apa nanti pemberantasan tindak pidana korupsinya. Maka yang paling dibesarkan di sini adalah gratifikasi. Jadi tindak pidana korupsi yang paling banyak disorot ya, terutama pada instansi-instansi pemerintah itu adalah gratifikasi. Ya. Jadi kita mungkin akan lebih lihat lebih lanjut bagaimana gratifikasi ini. Ya, kalau kerugian keuangan negara suap menyuap sedikit banyaknya sudah kita singgung ya pada pertemuan kita yang pertama. Oke, kita coba lihat ya bagaimana gratifikasi ini. Jadi latar belakang aturan gratifikasi itu dimulai yang diawali dengan awalnya sekedar tanda terima kasih. Dan tanda terima kasih itu kita anggap sah. Ya. Ya, kemarin juga kita sudah mencoba berdiskusi ya, walaupun diskusi kita baru sebatas ya bagian-bagian kecil ya. Jadi kalau di pemerintahan tentu akan berbeda ya ucapan terima kasih yang diberikan oleh kolega ya atau orang yang ikut bekerja sama dengan kita ya atau orang yang akan mau bekerja sama dengan kita. Jadi ketika dia memberikan rasa sesuatu sebagai ungkapan terima kasih dan kita anggap sah, itu adalah cikal bakal awal ya ketika gratifikasi ini terjadi ya. Kemudian gratifikasi ini seringkali berasal dari kebiasaan ya yang menjadi perilaku di bawah sadar ya. Jadi sudah hal yang biasa kita lakukan ya. Ketika misalnya disampaikan nasihat oleh orang lain, oh itu adalah hal yang biasa dilakukan ya. Nah, itu cikal bakal gratifikasi itu terjadi ya. Dan dia sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi perilaku atau kebiasaan yang kita lakukan itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi hal yang biasa ya terjadi. Kemudian latar belakangnya itu seringkali terkait dengan jabatan ya. Jadi orang yang memiliki jabatan ya, orang mengharapkan sesuatu dari jabatan yang dia miliki. Nah, maka seringkali terkait dengan jabatan. Serta kemungkinan adanya benturan kepentingan atau konflik of interest ya. Ada benturan kepentingan ya, misalnya di perbagian misalnya ya, di perbagian ingin semua
semua program kerja yang dimiliki berhasil misalnya, maka seringkali ini menjadi cikal bakal atau latar belakang terjadinya gratifikasi. Ya, mungkin barangkali mendekatkan diri dengan pimpinan, kemudian memberikan sesuatu ke pimpinan. Karena kenapa? Karena terjadi benturan kepentingan atau konflik of interest antar masing-masing bagian di bawah pimpinan. Ya, itu dinamakan dengan benturan kepentingan atau konflik of interest. Ya. Oke, maka muncul gratifikasi. Ya, muncullah gratifikasi akibat kebiasaan yang sudah rasa terima kasih yang dibilang itu sah-sah saja, kemudian kebiasaan yang sudah ada, yang dimana alam bawah sadar sudah merasakan hal itu adalah hal yang biasa. Kemudian juga karena adanya konflik of interest atau benturan kepentingan di bagian masing-masing yang ingin misalnya meloloskan program kerjanya sehingga terjadi gratifikasi. Nah, ini adalah merupakan latar belakang ya terjadinya gratifikasi itu. Oke, ya. Kita lanjut ya. Sekarang latar belakang aturan gratifikasi itu apa? Ya, kalau tadi latar belakang terjadinya gratifikasi, sekarang latar belakang aturan gratifikasi itu apa? Jadi pada dasarnya praktek pemberiannya adalah netral dan wajar. Ya, netral dan wajar ini merupakan latar belakangnya. Oh, ini wajar saja diberikan. Ya, ini hal yang biasa karena sudah masuk ke alam bawah sadar kita tadi. Ya, kemudian gratifikasi ini terjadi di sekitar kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dia terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup yang pertama adalah ekspresi persahabatan, ya. Jadi sudah merasa kita itu dekat, ya. Antar atasan bawahan mungkin merasa sudah sangat dekat, ya. Maka dia dimulai dari ekspresi persahabatan. Kemudian muncul di sana ya di bagian masing-masingnya ada keagamaan ya, ada budaya, ada pergaulan, ada etika. Kemudian dari kesemuanya itu ya muncul ya mungkin barangkali nasihat dari orang lain yang melihat ya kegiatan yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak tepat ya. Maka di sana itu muncul peringatan-peringatan peristiwa yang spesial ya. Oh, misal contoh ya, pimpinan mau ulang tahun misalnya, ya pimpinan mau ulang tahun, ya maka kita di bawahan ya, atau di bagian atau dikasih lah atau di kabak atau dimanapun ya, tentu ingin membuat hal yang spesial untuk pimpinan sehingga kita kadang-kadang secara tanpa kita sadari kita memberikan sesuatu yang artinya itu sesuatu yang tidak merupakan kewajiban kita untuk dilakukan, ya. Maka muncul ya cikal bakal atau latar belakang terjadinya gratifikasi. Atau sebagai wujud terima kasih kepada teman atau keluarga karena dia sudah membantu kita, ya. Ketika mereka sudah membantu kita, ya, sampai kita berikan sesuatu, ya pemberian, ya, yang seharusnya tidak kita berikan itu adalah latar belakang atau cikal bakal terjadinya gratifikasi. Meskipun ya di beberapa bagian ya kita juga tidak menganggap itu adalah gratifikasi, hal yang biasa ya. Kebiasaan yang sudah kita bawa dari dulu yang di alam bawah sadar kita merasakan hal itu adalah hal yang biasa. Ya. Dan ini itu mencakup yang 4 ini, ada budaya, ada etika, ada pergaulan ya, kemudian juga ada keagamaan. Mungkin kalau kita lihat di negara-negara lain ya. Contoh saja di negara-negara Arab gitu ya. Mungkin barangkali memberikan hal sesuatu yang berlebihan kepada orang lain itu menjadi hal yang biasa. Tetapi akan menjadi permasalahan ya ketika itu dilihat oleh orang lain yang merasa itu adalah bagian dari gratifikasi ya. Jadi memang ya banyak faktor ya yang menyebabkan gratifikasi itu akan berbeda juga untuk tiap negara ya. Jadi pemberian yang di luar menjadi kewajibannya kepada orang lain ya. Kalau di dalam negara kita itu dinamakan gratifikasi, bisa saja nanti di negara lain tidak merupakan gratifikasi ya, karena memang sudah merupakan aturan-aturan di negaranya. Jadi negara lah yang mengatur apakah itu masuk ke dalam gratifikasi atau tidak. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan ya. Tetapi di negara kita karena kita membuat aturan ya, gratifikasi ini adalah bagian dari tipikor ya, tindak pidana korupsi, maka tentu kita harus mewaspadai kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah gratifikasi ini ya. Jadi inilah latar belakang aturan gratifikasi ini muncul ya. Karena orang sudah merasakan hal ini adalah hal yang biasa,
kemudian karena pergaulannya sudah merupakan pergaulan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala, sudah seperti ini, maka perlu dibuat aturan-aturan tentang gratifikasi ini. Kita lanjutkan ya. Jadi latar belakang aturan gratifikasi itu yang pertama praktek pemberian hadiah ibarat gunung es ya, atau iceberg. Ya. Dia dimulai pertamanya dari pikiran sadar. Ya. Secara sadar kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, padahal itu bukan merupakan kewajiban kita untuk memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Kemudian pikiran sadar itu masuk ya ke sub pikiran bawah sadar. Ya. Sudah selalu senantiasa kita melakukan hal seperti itu, maka dia masuk ke sub pikiran bawah sadar. Kemudian masuk lagi ya lebih dalam kepada pikiran bawah sadar. Subnya sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Artinya ketika kita memberikan sesuatu, alam bawah sadar kita sudah langsung bekerja, itu adalah hal yang biasa. Nah, maka dibikinlah aturan tentang gratifikasi ini. Jadi mentionnya di sini adalah korupsi itu seringkali berasal dari kebiasaan yang lama-kelamaan menjadi perilaku di bawah sadar. Ya. Nah, ketika kita berdebat yang mengenai gratifikasi ini, tentu akan banyak penguatan diri ya, menyatakan bahwasannya apa yang kita lakukan itu tidak masuk ke dalam gratifikasi. Tapi tentu kita tidak bisa mengatakan itu tidak masuk ke dalam gratifikasi ya. Padahal aturan tentang masuk atau tidaknya di dalam gratifikasi itu masuk ke undang-undang tadi yang sudah kita bicarakan. Ya. Jadi tetap kita mempedomani undang-undang yang sudah dilegalkan, yang sudah diputuskan oleh KPK dan juga diputuskan oleh DPR ya, bahwasanya bagian-bagian mana saja yang masuk ke dalam gratifikasi perlu kita waspadai, perlu kita sadari ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan kita yang dahulunya mungkin barangkali menganggap itu adalah hal yang biasa, kita mampu ya menyamakan pemikiran sehingga kita tidak melakukan hal yang serupa seperti itu. Oke ya, dari latar belakang tadi, nah, kita mulai ya melihat ya. Sebenarnya kalau saya dulu ada videonya, ya, tapi ya nggak apa-apa ya, nggak usah ada videonya. Ya, sekarang pertanyaan yang harus kita jawab itu apa itu gratifikasi? Ya, kalau dari yang saya paparkan tadi, kira-kira apa itu gratifikasi itu? Bu Mira, nah dari apa yang saya paparkan tadi, kira-kira apa itu gratifikasi? Mungkin seperti pinjaman, seperti komisi gitu Pak. Komisi. Seperti, Oke, kalau Bu Email, apa itu gratifikasi? Ya, kan tadi saya sudah beberapa kali mencontohkan ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya, sebenarnya itu bukan merupakan kewajiban kita ya. Nah, itu dasar gratifikasi saya bilang. Sekarang kita mau melihat definisi lebih lengkap apa itu gratifikasi. Apa kira-kira itu? Jadi apa itu gratifikasi? Ya, kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, latar belakangnya munculnya undang-undangnya, kemudian latar belakang munculnya gratifikasi itu sendiri saya sudah paparkan ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu gratifikasi? Ya. Salah pun nggak apa-apa ya. Tadi kalau Bu Mira tadi bilang komisi ya. Kalau Bu Era, kira-kira apa Bu Era? Gratifikasi itu. Bu Era atau Bu Email ya, Bu Email tadi ya. Bu Rini, mungkin Bu Rini bisa bantu apa itu gratifikasi Bu Rini? Menurut saya Pak, gratifikasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar dari kebiasaan yang cuma atas dasar terima kasih, namun menjadi suatu kegiatan maksudnya itu menjadi sebuah suatu mana ya Pak? Oke, ya. Di awalnya udah benar tadi, Bu ya, udah mulai benar ya. Cuman
ke belakangnya Yang itu awalnya karena Ibu ulang-ulang ya. Oke, kasih ya saya terima ya, saya terima itu udah benar ya. Bu Yesi, kira-kira apa itu gratifikasi Bu Yesi? Nah, kalau Bu Yesi ini pasti tahu ini. Apa Bu Yesi kira-kira? Semua pemberian yang berbentuk uang, hadiah, dan lain sebagainya, Pak, yang diberikan secara cuma-cuma dan bisa menjadi suap kalau diberikan jika ada maksud di balik itu. Ya, ya. Jadi sebenarnya Bu, apa yang Ibu sampaikan sebenarnya semuanya udah benar ya. Jadi definisi gratifikasi itu ada pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949 ya, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Di mana di sana gratifikasi itu merupakan pemberian ya, dalam arti luas ya. Jadi seperti yang Bu Yesi bilang tadi, pemberian ya. Kalau awalnya ikhlas ya, orangnya ikhlas tuh. Tapi akhirnya nanti ada sesuatu yang terselip di hati. Inginkan setelah kita berikan nanti pimpinan menjadi lebih baik kepada kita. Itu udah mulai gratifikasi. Ya. Atau dengan kita memberikan ini nanti kita harapkan pimpinan mungkin memilih kita nanti untuk suatu jabatan tertentu. Itu sudah mulai gratifikasi. Ya. Nah, sekarang dia meliputi apa saja gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah merupakan pemberian dalam arti luas, ya. Pemberian dalam arti luas. Jadi seluruh pemberian yang kita berikan bukan sebenarnya merupakan kewajiban kita untuk memberikan. Itu dinamakan dengan gratifikasi. Apa saja yang ada di dalam gratifikasi? Yang pertama uang seperti yang Bu Yesi bilang tadi, ya. Atau barang, ya. Nah ini makanya Presiden kita Jokowi tidak boleh ada pemberian, ya, tidak boleh ada parcel, ya. Pada tahun ini ya, ketika Lebaran. Nah itu salah satu itu ya, menutup celah untuk terjadinya gratifikasi. Atau bisa juga selain barang ya, diskon atau rabat ya, itu juga masuk ke dalam gratifikasi. Contoh ini kita ada proyek ya, kemudian pihak yang mengadakan ya, pengadaan melelang ya, melelang. Nanti yang melaksanakan lelang itu ada karena mungkin ada kedekatan dengan dia beri diskon rabatnya, atau barangkali kita membeli sesuatu ya, diskonnya itu di luar ketentuan yang ada misalnya ya, itu juga bisa masuk nanti ke dalam gratifikasi. Juga tadi disampaikan Ibu apa tadi yang pertama, komisi juga dia masuk ke dalam Bu Mira ya. Nah itu juga masuk ke dalam gratifikasi. Kemudian ada pinjaman tanpa bunga. Ya, tetapi itu diiming-imingi ya, pinjaman ini tanpa bunga, itu juga bisa masuk nanti ke dalam gratifikasi. Atau ya pengobatan cuma-cuma, ya ingat ya, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma ini nanti dia bisa masuk ke dalam gratifikasi apabila mengharapkan sesuatu di luar ya kewajiban yang ada. Ya kalau ibu-ibu nabung di tabungan syariah yang kan pinjamannya tanpa bunga ya, itu beda lagi ya, itu beda. Atau ada pengobatan cuma-cuma tapi ada embel-embel di belakangnya ya, itu bisa masuk ya, tapi bisa juga tidak ya, itu bisa masuk ke dalam bagian di dalam gratifikasi. Selanjutnya yang juga bisa masuk perjalanan wisata ya, perjalanan wisata yang didapatkan oleh pimpinan karena sesuatu ya, atau yang didapatkan oleh bawahan karena sesuatu, itu bisa masuk ke dalam gratifikasi. Fasilitas penginapan juga seperti itu ya. Misalnya kita adalah orang penting misalnya, maka diberikan suatu penginapan ya, penginapan tertentu ya, dan kita terima ya, itu biasanya juga bisa masuk ke dalam gratifikasi. Tiket perjalanan juga seperti itu ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain ya, misalnya yang kita dapatkan hanya karena sesuatu ya yang kita punyai, jabatan yang kita punyai, atau mungkin barangkali keberhasilan kinerja kita ya. Harusnya kan keberhasilan kinerja kita ya, kalau kita mau lihat undang-undangnya hanya dibayarkan sesuai dengan gaji atau keuangan yang sah kita terima. Tapi kalau sudah mendapatkan hal-hal lain, fasilitas-fasilitas lain, maka itu sudah bisa masuk ke dalam yang gratifikasi. Artinya yang kita terima, yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik, itu bisa juga masuk ke dalam gratifikasi. Jadi kita coba karena ini adalah luas ya, maka tentu kita akan melihat
bagian dari tindak pidana korupsi itu apa-apa saja ya yang ada di dalamnya ya. Karena kita harus membedakan ya mana suap, ya mana pemerasan, ya mana gratifikasi, tentu maka kita mencoba melihat ya, apa saja yang masuk ke dalam tipikor ini ya. Di antaranya adalah suap, ya, kemudian pemerasan dan juga gratifikasi yang kita bahas hari ini. Kita lihat masing-masing perbedaannya itu apa ya. Oke, inilah kira-kira perbedaannya. Jadi suap itu adalah permisif. Nah, jadi kata-kata permisif untuk melakukan sesuatu. Ya. Kalau di undang-undangnya, baik itu yang memberi suap maupun yang menerima suap ada hukumannya. Tetapi yang parah itu adalah yang memberikan suap. Ya, yang menerima suap itu bisa lepas ya kalau seandainya apa yang dia ambil dari yang pemberi suap ini dia bayarkan pajak atau dia kembalikan lagi, itu bisa dilepas dari undang-undangnya ya. Berarti artinya kalau suap itu adalah yang paling banyak terkena itu adalah orang yang memberikan suap ya. Baik itu dia berasal dari pemerintahan atau dia berasal dari non pemerintah ya. Dua-duanya sama ya. Kalau dia melakukan suap itu undang-undang yang paling banyak berhubungan langsung dan terkena dampaknya itu adalah pemberi suap. Yang kedua adalah pemerasan. Jadi kalau disuap dia melakukan sesuatu. Jadi kata kuncinya itu ya. Jadi mentionnya atau key pointnya adalah dia memberikan sesuatu. Pada pemerasan dia permisif untuk meminta. Ya. Jadi kalau melakukan pemerasan maka orang yang terkena efek langsung adalah yang melakukan pemerasan. Ya. Dia permisif untuk meminta. Ya. Maka yang terkena nanti adalah orang yang melakukan pemerasan, bukan orang yang terkena pemerasan. Beda dengan suap ya. Kalau suap jelas ya, orang yang menyuap itu yang paling banyak kena ya. Dan orang yang menerima suap bisa saja lepas dari undang-undangnya apabila dia membayar pajak atau dia mengembalikan uang yang diterimanya ya dari pinjaman, itu bisa dilepas ya. Tapi orang yang menyuap tidak akan pernah bisa lepas ya. Pemerasan juga seperti itu, orang yang memerasnya yang kena. Kalau gratifikasi, dia permisif untuk menerima. Nah, ini bedanya ya. Jadi subjek di sini dia tidak aktif ya kalau di dalam gratifikasi. Tapi kalau di suap dan pemerasan subjeknya aktif ya. Kalau di gratifikasi subjeknya tidak aktif. Yang aktif malahan orang yang memberikan sumbangan ya, uang, barang dan seterusnya itu kepada misalnya pejabat atau lain sebagainya. Oke, Bu Rahmadani ini bertanya, silakan. Bu Rahmadani. Raisen, silakan Bu Rahmadani. Oke, Bu Rahmadani, ada yang mau ditanyakan? Oh. Bu Rahmadani tadi Raisen kok lower hand ya, kok tangannya di bawah ini. Nggak jadi mungkin ya. Oke, jadi itulah perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi. Pada suap dan pemerasan itu subjeknya aktif. Ya. Tetapi pada gratifikasi subjeknya pasif. Ya aktif malahan orang yang memberikan hadiah, ya memberikan barang, ya, yang memberikan komisi dan sebagainya. Gitu. Sekarang ya karena kita membahas hari ini ya pokok pembahasan kita adalah gratifikasi, maka apa itu klasifikasi atau pengelompokan dari gratifikasi ini? Ya, yang pertama gratifikasi itu wajib dilaporkan. Ya. Kemudian ada yang kedua ya pengkelasannya atau pengelompokannya yang tidak wajib dilaporkan. Apa saja yang wajib dilaporkan dan apa saja yang tidak wajib dilaporkan. Ya, nah, ini yang pertama ya. Yang wajib dilaporkan itu adalah penerimaan dalam bentuk apapun. Ya, jadi kalau kita sudah jadi atasan ya, ketika orang memberikan sesuatu maka ada laporan ya, laporan atas apapun yang kita terima. Itu penerimaan yang kita laporkan itu adalah dalam bentuk apapun. Ya. Kemudian yang pasti nanti Ibu bertanya ini, apakah semua yang kita terima itu kita laporkan? Panjang laporan kita nantinya. Nah, tapi inilah ya yang wajib dilaporkan itu adalah penerimaan dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai. Ya, kita menerima sesuatu karena jabatan kita, maka itu wajib dilaporkan.
Yang ketiga, yang terkait dengan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai, ya, segala sesuatu yang sebenarnya bukan tugas kita, tapi kita menerima sesuatu atas itu, ya, maka semuanya itu wajib kita laporkan, ya. Dan semuanya ini tiga hal yang wajib dilaporkan itu terkait dengan yang pertama, pemberian pelayanan kepada masyarakat. Misalnya kita ini pelayan kesehatan, ya. Maka kita yang terkait kita laporkan itu adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Itu wajib dilaporkan apapun, ya, apapun yang kita terima ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Kecuali memang jasa, ya. Kalau jasa berbeda. Misalnya Ibu bertugas sebagai bidan di PPM, misalnya bidan praktek mandiri, misalnya, ya. Ibu menerima upah, itu berbeda, ya. Kalau yang ini yang dimaksud di sini adalah pemberian yang tidak sesuai dengan kompetensi atau kewenangan kita untuk menerimanya, ya. Jadi pemberian pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh masyarakat misalnya itu wajib dilaporkan. Kemudian yang terkait dengan proses penyusunan program, ya, kegiatan dan atau anggaran, ya. Nah, karena mungkin laporan Ibu bagus, ya. Kemudian atasan mungkin barangkali memberikan sesuatu, ya. Maka wajib dilaporkan Ibu, ya. Panjang lah laporan Ibu nanti, ya, kalau ini dilakukan, ya. Kemudian nanti misalnya ada proses pemeriksaan, audit, review, evaluasi, dan atau pemantauan. Nah, itu seandainya kalau pernah dilakukan, nah, itu juga wajib dilaporkan. Ya, bagaimana pemeriksaannya, bagaimana auditnya, reviewnya seperti apa, evaluasi atas evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal misalnya seperti apa, itu wajib juga dilaporkan. Kemudian pelaksanaan perjalanan dinasnya. Kalau ini barangkali Ibu kalau seandainya di instansi ini sudah aman, ya. Karena memang ini laporannya biasanya selalu dimintakan, ya. Kalau untuk bekerja di rumah sakit atau puskesmas, ya, atau di mana saja itu hal yang lumrah yang wajib dilakukan. Kemudian yang kelima, proses penerimaan, promosi, mutasi pegawai, ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah memegang suatu jabatan mungkin barangkali di instansi Ibu, ya, maka kalau seandainya ini ada, ya, misalnya proses penerimaan pegawai, promosi yang dilakukan untuk naik jabatan atau mutasi kepegawaian, ya, yang perlu mendapatkan persetujuan Ibu itu wajib dilakukan. Kemudian pelaksanaan perjanjian kerjasama, ya, kontrak, ya, atau kesepakatan dengan pihak lain, ya, baik sebelum, selama maupun setelah pelaksanaannya itu perlu dilakukan, ya, sebagai laporan pribadi Ibu, ya. Jadi ketika misalnya suatu badan misalnya katakanlah KPK tingkat daerah, ya, atau KPK di bagian unit-unit tertentu, ya, ingin melihat laporan itu sudah ada pada Ibu-Ibu, ya, maka itu wajib untuk dilaporkan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatan, ya, dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas, ya. Nah, sementara itu diberikan kepada Ibu, ya, maka itu juga wajib dilaporkan. Jadi banyak sebenarnya kewajiban-kewajiban yang mestinya dilaporkan, ya. Tapi biasanya yang wajib melaporkan itu adalah pejabat-pejabat, ya, umumnya di eselon 1, 2, dan seterusnya, ya. Kalau Ibu udah ada yang di eselon yang memegang jabatan di eselon 1, 2, atau 3, Ibu-Ibu? Bu Yesi? Belum, Pak. Belum, ya. Berarti ini belum, ya. Kalau belum berarti ini sebagai pengetahuan, Ntar ya. menuju ke sana. Jelas, ya. Ntar, ya. Makanya hati-hati, ya, Bu, ya. Memegang suatu jabatan. Oke, kita lanjutkan, Ibu-Ibu. Sekarang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu apa? Jadi ada juga gratifikasi yang tidak wajib Ibu laporkan, ya. Jadi tidak semuanya juga Ibu harus laporkan, ada juga yang tidak wajib dilaporkan, ya. Di antaranya yang mempunyai karakteristik yang pertama berlaku umum. Tidak juga semuanya yang harus dilaporkan. Contoh ini, suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, nilai, ya, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan, ya. Jadi kalau seandainya sudah wajar, ya, sesuai dengan SOP yang ada di instansi Ibu, ya, nah, Ibu tidak perlu melaporkannya lagi, ya. Kenapa? Karena Ibu secara otomatis ketika melakukan kegiatan itu sudah ada kwitansinya, ya. Kwitansi itu sudah merupakan laporan atas kegiatan yang Ibu lakukan, ya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Misalnya kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, ya, misalnya
melaksanakan suatu program yang sudah ada, kalau di kami DIPA namanya, kalau Ibu apa namanya? Misalnya mengerjakan suatu proyek pekerjaan, sudah ada pagu dananya, itu apa namanya kalau di tempat Ibu? Kalau tempat Ibu apa namanya? Sudah ada dana tersedia segitu, gitu. Dan biasanya laporan itu Ibu buatkan di akhir pengerjaan. Itu apa kalau di tempat Ibu namanya? Kalau di dinas? SPJ, Pak. Oh, SPJ ya? SPJ ya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau hal yang sudah biasa berarti tidak perlu lagi Ibu laporkan. Karena memang sudah masuk ke bagian-bagian yang merupakan pekerjaan Ibu. Ya, misalnya kalau SPJ tadi kan, sudah ada dananya jelas. Ya. Wajar ya. Kalau misalnya sekian kilo, kalau Ibu aturannya kilometer juga atau bagaimana Ibu? Atau dalam kota, luar kota? Kalau SPJ tadi, Bu Masna. Kalau Bu Masna? Bu Masna kalau Bu Masna di dinas, di mana ya dinasnya? Iya, Pak, di desa. Oh, di desa. Ada nggak yang ini, yang dinasnya di dinas kesehatan? Kalau Bu Yesi di apa ya, rumah sakit ya? Di dinas kesehatan ada nggak di sini? Ibu-ibu? Nggak ada? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. SPJ biasanya di puskesmas ada, Pak. Ada ya. Kalau di puskesmas itu biasanya itu berdasarkan golongan bagaimana, Bu? Golongan pangkat, kemudian berdasarkan jarak atau seperti apa? Kalau di sana? Golongan, Pak. Golongan. Berarti kan itu sudah wajar ya, sudah wajar hal itu berarti itu tidak perlu dilaporkan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dipandang sebagai wujud ekspresi ya, keramah tamahan ya, dan penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai wajar ya. Jadi kemarin kita juga berdiskusi ini ya. Ini hanya kita sebagai bawahan ya, memberikan sesuatu kepada atasan kita ini sebagai ekspresi keramah tamahan ya, ekspresi penghormatan saja, tidak ada apa namanya, tidak ada keinginan lain ya, hanya memberikan sesuatu yang wajar saja ya. Nah, itu juga tidak perlu Ibu laporkan ya. Yang keempat itu nanti adalah merupakan bentuk penerimaan ya, yang berada dalam ranah adat istiadat. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang di Barat tuh, ini di Arab ini tidak masuk ke dalam gratifikasi ya, karena memang penerimaan yang ada di dalamnya itu adat istiadatnya seperti itu ya. Orang memberikan sesuatu, bahkan mobil saja ya, mau orang Arab itu berikan ke temannya seperti itu ya. Tapi dia tidak ada embel-embel lain ya. Maka dia tidak masuk ke dalam gratifikasi ya. Dia merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup yang ada di masyarakat tertentu dalam batas nilai yang wajar ya. Batas nilai wajar orang Arab berbeda dengan batas nilai orang Indonesia ya, Bapak-Ibu ya. Kalau Ibu-ibu lihat orang di Arab itu punya mobil itu, mobilnya bagus-bagus, parkirannya nggak ada satupun yang di garasi Bapak-Ibu. Ibu-ibu ya. Parkirannya di luar rumah ya. Nah, jadi berbeda dengan orang kita ya. Kalau orang kita, kalau mobilnya udah bagus-bagus itu biasanya disiapkan garasi yang juga lebih bagus dari kadang-kadang daripada mobilnya seperti itu. Nah, itu merupakan ada istiadat kebiasaan ya. Yang wajar menurut orang Indonesia belum tentu wajar menurut orang Arab. Itu juga sebaliknya ya. Yang wajar menurut orang Arab belum tentu juga wajar menurut orang Indonesia. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi dia mengikuti ya ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma hidup yang ada di masyarakat setempat ya. Karena kita mengkajinya Indonesia, tentu kita melihat bagaimana kebiasaan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang jelas dia harus wajar. Oke, Ibu-ibu, kita lanjutkan sekarang dengan bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ya, bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang pertama, ungkapan terima kasih dari pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Makanya kemarin Pak Jokowi menutup celah ini rapat-rapat. Ya. Di ungkapan terima kasih dari pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Ya, apapun hari raya keagamaannya, ya kalau ingin memberikan ini maka tidak boleh ya, dan ini harus dilaporkan. Yang kedua adalah pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek, nenek, ya bapak, ibu mertua, suami istri, ya anak, menantu, cucu, besan, ya paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu, ini sudah dibuat semua ini dan keponakan yang memiliki benturan kepentingan.
Jadi ada kata baseline-nya itu ya, ada kata-kata, ada kalimat yang di garis bawahi di sini adalah memiliki benturan kepentingan, ada conflict of interest ya. Kalau nggak ada conflict of interest nggak ada masalah semua. Tapi kalau ada conflict of interest ya, ada sesuatu yang diinginkan dari pemberian, maka itu wajib dilaporkan. Yang ketiga itu adalah pemberian dari pihak lain sebagai hadiah ya dalam pesta pernikahan ya, kelahiran, akikah, ya, baptis, ya, khitanan, ya, potong rambut ya, potong gigi ya, potong rambut ya, atau upacara agama ya, adat istiadat ya, tradisi lain ya, yang melebihi nilai 1 juta. Jadi ada kata-katanya itu ya. Ibu pernah nggak diberikan pemberian dari orang ya, nilainya itu lebih dari 1 juta? Makan. Bu Masna, pernah nggak? Pernah, Pak. Tapi di sana ada nggak benturan kepentingannya? Ada konflik of interest-nya nggak? Ada yang diinginkan nggak dari pemberian yang diberikan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak nggak masuk ke sini ya. Tapi kalau ada konflik of interest, nah itu harus dilaporkan ya. Bu Masna agak ini ya, agak hati-hati menjawabnya kayaknya. Coba setelah Bu Masna dikasih itu, apa yang diminta dari yang memberi? Ini gaya ketekanannya. Setelah Bu Masna dikasih uang 1 juta itu, ada nggak yang diminta dari yang memberi? Jangan suami ya, kalau suami biasa aja ngasih 1 juta itu. Ada belum pernah, Pak, soalnya. Belum pernah. Kalau belum pernah, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi yang keempat ya, yang perlu dilaporkan itu atau yang wajib dilaporkan itu adalah pemberian dari pihak lain ya terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai ya, bapak, ibu mertua, suami atau istri atau anak pegawai ya yang menerima gratifikasi melebihi 1 juta per orang dari masing-masing yang memberi dan memiliki benturan kepentingan. Jadi ada kata garis bawahnya itu adalah conflict of interest ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak ada masalah sih sebenarnya. Karena memberi ketika orang dapat musibah tentu hal yang baik ya. Tapi kalau ada conflict of interest, ada kepentingan yang lain ya yang ingin didapatkan, tentu dia harus dilaporkan ya. Yang kelima itu adalah pemberian sesama pegawai ya, dalam rangka pisah sambut. Ya. Ini ada nggak ibu-ibu? Ketika mau berpisah ya dengan teman dekat sekali gitu, ini ada nih Bu ya, ada kata-katanya ini sesuai dengan undang-undangnya ya. Promosi jabatan, ulang tahun ya, tidak dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk cek ya, biliet biru ya, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain yang mempunyai nilai lebih dari 300.000 per pemberian per orang dengan nilai keseluruhan paling banyak itu 1 juta dalam 1 tahun dari pemberian yang sama. Orangnya yang memberikan sama. Pernah nggak Bu? Seperti itu. Orangnya baik sekali ke ibu gitu. Dia selalu memberi. Ada nggak? Bu Carmen? Bu Carmen? Ya, Pak. Ada nggak kasusnya seperti ini? Ada orang baik sekali sama ibu, ya selalu beri ya 300. Itu kalau dikumpulin ya 1 tahun itu lebih dari 1 juta. Ada nggak kira-kira? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah orang kasih ke ibu. Kasian juga ibu. Aduh. Oke, tapi bagus lah ya nggak diberi kita sehingga kita tidak masuk ke dalam bagian yang gratifikasi. Oke. Sekarang adalah bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ya. Yang pertama yang tidak wajib dilaporkan itu adalah penerimaan karena hubungan keluarga. Ya, hubungan kakek kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita, mertua kita, suami kita, istri kita ya. Anak kita, yang menantu kita. Tapi ada juga ini Bu ya, tidak memiliki benturan kepentingan. Kira-kira kalau suami ibu memberi sesuatu ke ibu, ada benturan kepentingan nggak ibu? Kira-kira? Bu Maitin. Ya, tapi ini undang-undangnya ya. Di undang-undangnya tertulis seperti itu. Bu Maitin, kira-kira kalau suami ibu kasih uang ke ibu, itu ada benturan kepentingan nggak? Ada konflik of interest nggak kira-kira? Bu Maitin?
Gimana Pak? Kalau suami ibu memberikan uang jumlahnya mungkin besar ke ibu, biasanya itu ada konflik of interest nggak antara ibu dengan suami? Nggak paham ibu ini? Bertanya apa? Apa? Ada yang mau bertanya? Silakan, silakan. Bu Ivo. Ayo Bu Ivo. Enggak Pak, bertanya sama suaminya kenapa uangnya banyak. Itu enggak, ini ada nggak benturan kepentingan kalau misalnya diberikan oleh suami uang banyak itu, Bu? Kalau menurut Ibu ada nggak kira-kira? Ada apanya Pak? Jelas lagi Pak. Ini kan di sini kata yang digaris bawahi atau yang dikutip di sini tidak memiliki benturan kepentingan. Padahal yang memberikan itu suami. Ada nggak benturan kepentingan itu, Mbak? Kalau suami memberikan uang kepada istri? Menurut Tidak Ibu? Pak. Tidak, ya harusnya tidak ada sebenarnya benturan kepentingannya. Kalaupun istri mau bertanya, paling yang ditanyakan itu sumber dananya itu dari mana, ya karena memang wajib bertanya itu, ya. Karena nggak boleh asal terima-terima aja, ya, harus tahu sumbernya itu dari mana, ya, itu boleh, ya. Tapi kalau ada benturan kepentingan itu agak aneh gitu ya, antara suami dan istri, antara bapak dan anak itu agak aneh gitu ya. Nah, makanya ini tidak perlu dilaporkan, ya, tidak perlu dilaporkan. Yang kedua itu hadiah, ya, atau tanda kasih dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, ya, baptis, khitanan, potong rambut, ya, atau upacara adat, ya, atau agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara itu adalah paling banyak 1 juta. Ini juga tidak perlu, ya, tidak perlu dilaporkan, tidak wajib dilaporkan karena ini adalah hadiah sistemnya, bukan gratifikasi. Ya, dan tidak ada di sini konflik of interest, ya, apa pula, ya, kepentingannya, ya, karena ini adalah hadiah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kekeluargaan, ya. Yang ketiga itu adalah yang tidak perlu dilaporkan itu adalah pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai, ya, atau bapak ibu mertua, ya, seperti tadi, di mana pemberiannya paling banyak itu 1 juta, ya, dalam setiap kejadian. Itu tidak perlu juga dimasukkan ke dalam gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan. Kemudian ini yang keempat, itu adalah pemberian sesama pegawai dalam rangka kisah sambut, ya, pensiunan, ya, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang, ya, atau tidak berbentuk setara uang, ya, di mana paling banyak itu 300.000 per pemberian per orang dengan total pemberian itu 1 juta dalam 1 tahun dari pemberian yang sama. Jadi orang yang memberikan adalah sama, ya, dia selalu memberi seperti itu, maka hal ini juga tidak perlu dilaporkan karena tidak ada kata-kata di sana ada konflik of interest, ya, tidak ada maksud lain, ya, ketika memberikan sesuatu, ya, pada saat bisa sambut seperti itu. Kemudian pemberian sesama pegawai dalam bentuk cek, ya, billet, giro, ya, saham, deposito, voucher, ya, pulsa, dan lain paling banyak 200.000 per pemberian per orang dengan total pemberian maksimum 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Jadi orang yang memberikan tetap orang yang sama, ya, maka juga tidak perlu dilaporkan, ya. Tidak wajib juga dilaporkan adalah hidangan atau sajian, ya, yang berlaku secara umum, ya. Misalnya saudara mendapatkan jamuan, ya, hidangan, ya, dari seseorang, ya, nah, itu tidak perlu juga dilaporkan, ya, merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Atau di sini juga prestasi akademik, ya, atau non akademik yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait dengan kedinasan, itu nggak perlu dilaporkan karena uangnya uang kita, ya, uangnya uang kita, berarti tidak perlu kita melaporkan dan itu tidak masuk sebenarnya dalam gratifikasi, ya. Kemudian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, ya, misalnya ada bermain saham, ibu-ibu, ya, kemudian ada keuntungan di sana, maka tidak perlu dilaporkan karena itu adalah masuk ke dalam usaha, ya. Kemudian yang ke-9, manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai yang berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri misalnya yang berlaku umum, ya, dapatkan SHU dan lain sebagainya, itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian goodie bag, ya, atau gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan resmi kedinasan itu juga tidak perlu dilaporkan. Misalnya ibu ada rapat, dapat tas, ya, acara seminar, dapat souvenir dan lain sebagainya, tidak perlu dilaporkan, ya.
Yang ke-11 itu penerimaan hadiah ya atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, bisa sesuai dengan aturan ya, tidak perlu dilaporkan. Oke ya. Oke, ini berulang nih. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Itu adalah ada dua hal ya, ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Sekarang ya, pemberian atas permintaan ya, orang memberikan kepada kita itu karena kita minta ya. Maka di sini yang kajiannya adalah apa yang harus dilakukan ya apabila pegawai diminta oleh atasan langsung untuk memberikan hadiah, cenderamata atau hiburan. Ini saya bertanya langsung ke ibu-ibu. Misalnya ibu ya, atasan ibu minta sesuatu, cenderamata, hadiah. Ya, kira-kira ini masuk ke dalam gratifikasi atau tidak menurut ibu? Dia meminta ya. Jadi atasannya minta ini. Besok kalau ambo suruh untuk seminar di situ atau ikut rapi di situ, badan ibu itu ya, itu menurut ibu gratifikasi atau tidak? Atau jawab aja dalam hati dulu ya. Nanti kita lihat. Yang kedua ya, pemberian atas permintaan. Pegawai wajib menolak ya dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan gratifikasi yang berlaku di instansi ibu ya. Kalau ini kan di kelautan perikanan ya. Harusnya ketika ibu ditugaskan oleh pimpinan ya pada suatu rapat ya, pada suatu seminar dan atau pada suatu kegiatan yang besar ya, maka tidak ada kewajiban ibu untuk memberikan sesuatu cenderamata kepada atasan ya. Itu konsepnya seperti itu. Tetapi kalau ibu ikhlas ya memberikan sesuatu kepada atasan sebagai bentuk ucapan terima kasih, tapi tidak ada unsur lainnya, nah itu hal yang biasa. Yang jelas itu tidak ada permintaan dulu oleh atasan, ya. Tapi kalau diminta itu sudah masuk ke dalam langkah awal di dalam gratifikasi. Kemudian ya apabila permintaan tersebut mengarah pada pemerasan, ya, dan atau pemaksaan, maka ibu nanti bisa saja melaporkan kepada yang lebih atas daripada itu, atau bisa melaporkan ke satu tingkat di atas ibu terlebih dahulu. Kalau tidak mungkin bisa, ya mungkin bisa saja ibu cari tempat lain untuk melaporkannya, karena itu sudah mulai masuk ke dalam bagian di dalam gratifikasi. Oke, sekarang apabila bu perlakuan terhadap benda gratifikasi yang diterima, misalnya ini ibu nggak mau sih menerima, ya, tetapi sudah diberikan, ya. Nah ini dia. Apa perlakuan terhadap benda gratifikasi yang diterima? Misalnya ibu terima parcel ini, ya. Maka jika tidak mudah rusak, ya, nah, benda gratifikasi itu wajib disimpan oleh pelapor sampai status benda tersebut ditetapkan oleh tim ya KPK, ya atau kejaksaan ya, itu tergantung nanti siapa yang menyelidiki. Kalau seandainya benda gratifikasi itu sifatnya mudah rusak, seperti contohnya makanan, minuman, maka benda tersebut dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan. Ya, nah itu adalah tindakan kita seandainya kita tidak mau menerima, tapi sudah ada saja misalnya di rumah misalnya, ya dikirim mungkin via apa gitu ya, via paket atau apa. Kemudian kalau seandainya benda itu adalah cepat rusak seperti makanan dan minuman, kita bisa serahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan. Ya, jangan kita konsumsi. Selanjutnya ya di KKP seperti ini ya tugasnya, tapi juga tugas ini bisa saja nanti ibu adopt ya sebagai tugas di bagian-bagian ibu ya. Apa yang bisa instansi kita bentuk ya untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi ini. Dia bersifat ad hoc ya. Ad hoc itu berarti dia mutlak ya, dia harus ada ad hoc dan berkedudukan di tempat ibu ya, misalnya di puskesmas berarti ada nanti suatu tim ya yang bekerja untuk menangani gratifikasi ini. Ya. Tugasnya apa? Kira-kira yang pertama adalah menyiapkan perangkat kerja ya dan fasilitas pengendalian gratifikasi ya. Sama dengan kita di epidemiologis ya, dengan di penyakit, maka bagian terpenting itu bukan kuratifnya, tetapi lebih ke preventifnya. Di korupsi juga seperti itu, ya. Kita lebih baik mencegah
daripada mengobati. Jadi mencegah kegiatan gratifikasi itu akan lebih baik ketimbang setelah terjadi gratifikasi kita mau memperbaiki gratifikasi itu, ya, mengobati gratifikasi. Maka akan lebih baik kita mencegah agar kejadian gratifikasi tidak terjadi. Maka tugasnya yang pertama itu adalah menyiapkan, ya, perangkat kerja dan fasilitas pengendalian dari gratifikasi. Yang kedua, menyimpan salinan bukti penyetoran uang terhadap gratifikasi, ya, yang menjadi milik negara. Ya, kalau seandainya gratifikasi itu merupakan menggunakan keuangan negara, maka kita menyimpan bukti penyetorannya. Ya. Yang ketiga adalah menerima, memverifikasi dan mereview laporan gratifikasi. Jadi kalau seandainya ada laporan gratifikasi dari masing-masing karyawan, ya, dari masing-masing staf, ya, atau masing-masing rekan kerja, maka itu disimpan, diverifikasi dan direview laporannya. Ya. Yang keempat, bersama dengan tim yang dibentuk nanti di instansinya melakukan evaluasi kebijakan, ya, dan juga pengendalian gratifikasi yang ada di instansinya. Ya. Yang kelima, nanti memberikan informasi dan data terkait dengan perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada Menfi. Kalau kita berarti ke Kemenkes, ya. Tapi tentu tidak Ibu nanti yang akan melaporkan. Ada pihak di atas Ibu nanti akan melaporkan, maka tim itulah nanti yang akan memverifikasi, yang akan mereview, yang akan mengevaluasi apakah kebijakan pengendalian gratifikasi itu sudah berjalan dengan baik atau tidak di instansinya. Yang kelima itu nanti memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem, ya, pengendalian gratifikasi kepada Menteri. Yang keenam itu adalah menyampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi setiap semester. Yang ketujuh itu adalah meminta keterangan kepada pelapor, ya, dalam kalau seandainya hal itu diperlukan. Ya, ada tim, ya, tim pereview, ya, untuk gratifikasi ini ada yang melapor, maka yang memverifikasi hasil laporan itu atau meminta keterangan lebih lanjut kepada pelapor itu adalah tim yang ditunjuk di dalam instansinya. Oke, Bu, sampai di sini dulu. Ada mungkin yang barangkali kita diskusikan, silakan. Kita slide-nya sekarang sampai 38, ya. Sudah 38 ini kita selesai, ya. Mungkin sebelum kita selesai, ya, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, ada mungkin barangkali yang mau didiskusikan, silakan Ibu. Ya, saya tunggu ya, Bu, ya. Sebentar, Ibu, saya... Oke, Bu, ada yang mau didiskusikan mungkin silakan. Bu Ivo atau Ibu yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan. Bu Ivo di Puskesmas nih, Bu. Bu Ivo Vesdanita. Ya, Pak. Di Puskesmas ini. Ya, Pak. Dinas UGD, Pak. Oh, di IGD. Kalau boleh tahu, Bu, di Puskesmas itu ada nggak tim penanganan gratifikasi? Oh, ada nggak? Kayak ada rasanya, Pak. Ada, ya. Tapi Ibu nggak terlalu tahu, ya, apakah bagaimana sepak terjang tim itu? Enggak, Pak. Masalahnya Ibu di desa, Pak. Iya. Oh, di desa. Desa apa ya namanya, Bu Ivo? Ya, Pak. Di desa apa nih, Bu Ivo? Oh, di Puskesri, Pak. Morotakung, Pak. Ya. Jauh, Ibu, ya. Morotakung itu arah mana, daerah mana itu? Saya, Pak. Si Junjung, Pak. Si Junjung. Oke, ada ya, Bu, ya. Ada saja itu udah alhamdulillah. Tapi nggak ada kasus ya, Bu, ya, mengenai gratifikasi di tempat itu? Ada nggak, Bu Ivo?
Ada nggak kasus mengenai gratifikasi di tempat Ibu? Nggak ada mungkin Pak. Yang kami tahu nggak ada Pak. Nah, ya aman ya. Bu Sinta, Bu Sinta? Bu Sinta? Ada mungkin barangkali yang bisa didiskusikan? Bu Sinta Amalia? Tidak, Pak. Tidak. Bu Natalia mungkin. Bu Natalia, mungkin ada atau aman saja di Mentawai itu, Bu? Tidak ada, Pak. Di tempat aman, kami ya? aman, Pak. Aman ya. Bisa di inilah ya, bisa di apa? Ya, disituasikan ya di sana ya. Oke. Kalau Bu Dwi, Bu Dwi? Bu Dwi? Halo Bu Dwi? Bu Dwi Juwita Sari? Bu Dwi, ya Allah. Di mana Bu Dwi kok? Di mana Bu Dwi? Bu Dwi? Bu Dwi kan ditanya galak-galak saya, ya Allah. Suara Bu Dwi nado, senyum-senyum. Iya, Pak. Ya, ada nggak tim gratifikasi di tempat Ibu? Ibu dinas di mana ini, Bu? Puskesmas Sampun Dalam, Pak. Priaman, Bu? Priaman, Pak. Kota, Ibu. Mau orang kota, Ibu tuh. Ada nggak, Bu, tim gratifikasi di sana, Bu? Orang Pariaman ini suku memberi, Bu. Suku memberi tak mau menerima. Pak. Kenapa, Bu? Ya, Bu. Apa, Pak? Orang Pariaman kok suku memberi tak mau menerima, kenapa, Bu? Mado, Pak. Malu nado deh. Kan orang Pariaman Suka memberi tak mau menerima. tak mau menerima kan? Kan iya, Bu. Ibu bara dulu apa, Bu? Suami Ibu membayar, Bu? Enggak. Iya lah. Kan iya deh, Bu. Kan suka memberi tak Kalau nggak dibayar kan ada galanya, Pak. kan iya. Itulah karena gratifikasi, Bu. Allah. Aduh. Ya Allah. Ya itu ya. Itu kan memang ada istiadat ya. Ada pengecualiannya tadi ya. Jadi di Pariaman seperti itu tidak sama di tempat lain ya. Kalau orang lain melihat Pariaman itu sudah gratifikasi ya, karena ada maunya ya, ada maunya memberi itu ya. Ikhlas nggak berdiri? Ya, ikhlas nggak berdiri memberi dulu? Ikhlas lah, Pak. Terpaksa ya, Bu ya. Kalau enggak tidak jadi, nah, Bu. Ayo. Oke ya. Iya, Pak. Oke, Bu. Sip. Ada yang mau didiskusikan, Bu Citra? Citra Lasria Batubara? Butar-butar, Pak. Butar-butar. Butar-butar, astagfirullah, ya Allah. Butar-butar ternyata. Bu Citra, ada nggak kasus mungkin di tempat Ibu? Untuk saat ini belum ada, Pak. Untuk saat ini belum ada. Kemarin cara pengendalian gratifikasi, baru-baru ini kami baru ada formulir yang diisi gratifikasi. Diisi semua pegawai. Baru ada link kemarin, link untuk ini. Nah, itu yang preventif. Ya, itu yang berarti sama itu, Bu. Jadi saya kemarin waktu seminar ini juga ada linknya, Ibu ya. Jadi linknya berarti ada link sama Ibu ya. Format. Sudah diisi kemarin. Oke, itu preventif namanya, Ibu ya. Jadi bukan kuratifnya, tapi preventifnya. Itu bagus itu. Nah, berarti sudah melaksanakan ya di tempat Ibu. Ya. Ibu dinas di mana, Bu? Di Puskesmas Mapadega, Tua Pejat. Di mana itu, Bu? Siporotar, Mentawai. Mentawai. Iya. Bagus ya Mentawai ya. Oke, sip. Berarti sudah mulai ya. Jadi apa yang saya sebutkan sudah direalisasikan. Di tempat Bu Ramadhani sudah, Bu Ramadhani? Sudah ada nggak pernah ngisi link gitu? Kami sama-sama IFO, Pak. Satu puskesmas. Sip. Sama ya. Kami puskesmas juga sekarang, Pak. Sama-sama IFO. Kalau Bu Yesi pasti udah ya. BLU. Sudah ada ya? Link itu. Udah pernah ngisi kan? Oh, dulu udah, Pak. Udah ngisi formulir juga dulu. Sip. Aman ya. Kalau Bu Yesi yakin sih, karena BLU ya. BLU itu udah mandiri sebenarnya, walaupun mandirinya baru setengah ya, 50% itu pasti sudah ada.
Oke ya, berarti teorinya ini sudah pada umumnya sudah banyak yang dilaksanakan di tempat itu. Kalau Bu Rini Kurnia Ilahi. Ya Pak. Ya, Bu Rini, preventif gratifikasi sudah ada di tempat Ibu. Seperti tadi Ibu yang di ngisi link, Bu Yesi sudah pernah ngisi formulir kayak gitu. Ibu sudah pernah juga? Gimana Pak? Untuk preventif gratifikasi di tempat Ibu sudah terlaksana atau belum ya? Ada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah munculnya gratifikasi. Sudah ada di tempat Ibu? Belum gitu. Belum? Oh. Ibu di mana Bu? Dinasnya? Di Kampung Dalam juga Pak. Oh, bisa Bu? Kampung Dalam itu kota nggak Bu? Ini Bu? Kabupaten Pak. Hah? Kabupaten Pak. Kampung Dalam bukan kota Pariaman Bu? Bukan atau Pak. Sampai Nari ya Bu, yang kotanya? Nares Pak. Oh. Itu yang kota batas. Oh iya, berarti Ibu kabupaten ya, Kabupaten Padang Pariaman ya. Oke lah, ya mudah-mudahan nanti Ibu juga ikut ya mengisi ya, karena itu adalah bagian dari tindakan preventif dari gratifikasi. Oke, lanjutkan dulu ya, karena ada yang sudah, ada yang belum ya. Sekarang kita lihat bagaimana unit pengendalian gratifikasi pada unit kerja ya eselon 1. Mungkin ini Ibu belum masuk ke arah ini, tetapi sebagai pemahaman untuk Ibu ya, bahwasanya unit kerja ini sudah ada sebenarnya di eselon 1 ya. Biasanya dia berbentuk UPT ya. Tadi di beberapa tempat sudah melaksanakan. Itu link-link tadi itu dimunculkan dari sini ya. UPG eselon 1 atau UPG UPT itu dibentuk untuk memenuhi efektivitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di instansi kita berada ya. Tidak hanya di kelautan dan perikanan ini saja. Dia bersifat ad hoc. Itu berarti dia adalah tidak tunduk kepada pimpinan ya. Dia ad hoc ya. Dia kekuasaan dan kekuatannya itu mandiri. Dan dia berkedudukan di tiap unit kerja eselon 1 ya. Kalau ada eselon 1 pasti ada nanti tim untuk gratifikasi. Tugas utamanya adalah mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman ya. Jadi ada pengumumannya nanti. Jadi karyawan tidak boleh menerima sesuatu dan dari apa saja ya yang memenuhi ya adanya conflict of interest atau adanya kepentingan yang berbeda ya, tidak sesuai dengan kerja seperti itu. Ada kata-katanya nanti, kata-katanya sudah baku ya. Kemudian yang kedua nanti memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik ya. Jadi mungkin ada tanda dilarang masuk, tetapi kata-katanya gratifikasi, artinya gratifikasi tidak boleh ada di tempat kita ya. Itu adalah tugasnya ya. Yang ketiga melakukan sosialisasi permen tentang gratifikasi ya di instansi Ibu, di lingkungan unit kerja ya, di mitra kerja, di stakeholders ya, dan lainnya ya. Itu harus disampaikan, harus dipromosikan. Yang keempat itu membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan ya. Makanya banyak sekarang ya di TV-TV pun iklannya juga stop gratifikasi seperti itu ya. Yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan gratifikasi di unit kerja, ya, menyampaikan hasil evaluasi serta rekapitulasi substansi yang ada dan jumlah laporan terhadap tindakan gratifikasi. Jadi ini tugasnya, ya. Tim inilah nanti sebenarnya tugas utamanya bukan untuk mengobati gratifikasi, tetapi lebih ke preventifnya, ya, pencegahan terjadinya tindakan gratifikasi di instansi tempat kita bekerja. Kemudian mekanisme pelaporan dari gratifikasi itu nanti pelapor gratifikasi itu nanti melaporkan kepada tim ya yang ditunjuk di instansi ibu sebagai yang menangani tentang gratifikasi ini. Ya, kemudian nanti pegawai melaporkan gratifikasi apabila telah menolak, menerima dan atau memberikan gratifikasi ya. Jadi siapa yang menolak harusnya ini ya. Siapa yang menerima, kemudian siapa yang memberi, nah itu masuk ke dalam laporan kepada tim ya. Kemudian dilaporkan nanti kepada tim ini ya di dalamnya saja dulu itu penerimaan 14 hari kerja sejak terjadinya gratifikasi. Kalau seandainya ya kerugian yang ditimbulkan atas akibat gratifikasi itu sangat besar, baru dilaporkan biasanya ke
ke bagian-bagian yang ada di hukum ya, misalnya ke KPK, ke Kejaksaan dan sebagainya. Maka laporan gratifikasi itu yang pertama itu harus memuat nama, ya, nomor induk kependudukan, alamat lengkap, jabatan, ya, unit kerja, kemudian alamat email, ya, dan atau juga nomor telepon, ya. Kemudian yang kedua itu bentuk dan jenis praktik gratifikasi yang dilakukan apa, ya, misalnya pemberian apa, memberikan hadiah, memberikan komisi, ya, dan lain sebagainya, ya, yang ada di dalam bagian dalam gratifikasi tadi. Kemudian bentuk penerimaan atau pemberian gratifikasinya, ya. Waktu dan atau rentang waktu dan lokasi dilakukan gratifikasi itu dicatat, nama pihak, lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi. Kemudian yang keenam adalah nilai dan perkiraan bentuk penerimaan atau pemberian dari gratifikasi itu dicatat, ya, dan dilaporkan, ya, untuk melaporkan adanya gratifikasi. Oke. Nah, ini dokumentasi, ya, penting, ya, misalnya barang yang diterima dipoto, gitu, ya. Jadi mungkin ketika orang memberikan itu kan susah motonya, ya. Mungkin kalau ada di rumahnya itu CCTV, ya, itu bisa gambar CCTV-nya itu yang diambil, ya. Jadi benda gratifikasi didokumentasikan, ya, atau dipoto, kemudian dokumentasi benda gratifikasi harus dilampirkan dalam laporan gratifikasi, ya, kalau ingin melaporkan adanya tindakan gratifikasi, ya, seperti itu. Media pelaporannya, yang pertama mungkin ibu-ibu, ya, sebagai PNS mungkin datang langsung ke ruang UPG, ya, ataupun tim yang ada di tempat ibu, ya. Kalau di sini KKP berarti UPG-nya KKP. Kemudian nanti semuanya itu diinput dalam aplikasi online, ya. Begitu ada link untuk melaporkannya juga, ya. Biasanya tempat ibu masih juga akan ada, ya. Kemudian nanti atau juga bisa melalui kontak laporan gratifikasi, ya, pakai pos, ya, pakai GNT atau apa, yang penting kita perlu alamatnya, ya. Kalau di UPG KKP ini alamatnya di sini, ya, di Gedung Bina. Kalau ibu nanti tentu sesuaikan dengan tempat ibu. Nanti kalau seandainya sudah masuk ke sini, nanti biasanya laporan itu akan ditembuskan sebagai KPK, ya. Kalau nilai gratifikasinya itu di atas 1M, nanti yang menangani adalah KPK. Tapi kalau di bawah 1M biasanya yang menangani adalah Kejaksaan, ya. Seperti itu. Kemudian tindak lanjut dari pelaporan gratifikasi itu nanti setelah pelaporan gratifikasi, ya, dan melapor ke UPG-nya, ya, UPG ibu nanti, kemudian direview oleh UPG apakah memenuhi syarat, ya, kemudian ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti bisa saja di UPG saja diselesaikan, ya, atau harus dilanjutkan ke KPK, ya. Kemudian tim ini nanti apakah UPG atau KPK nanti akan mengklarifikasi dan memverifikasi kembali. Tadi kan UPG sudah memverifikasi, nanti di sini juga diklarifikasi lagi, ya. Kalau seandainya pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi oleh UPG atau KPK jika diperlukan lebih lanjut, ya. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya yang harus ditanyakan oleh KPK, maka yang melapor itu kembali harus memberikan informasi lebih lengkapnya, ya. Kemudian nanti baru muncul SK-nya, ya, SK atau putusan penetapan status, ya, menjadi nanti misalnya yang barang gratifikasi itu menjadi milik negara atau dikelola oleh KKP saja atau dikelola oleh instansi kepada itu saja, ya, atau milik penerima itu yang memutuskan nanti adalah KPK, ya. Gitu. Nah, ini aplikasi online yang saya bilang tadi di KKP seperti ini, di tempat ibu mungkin barangkali akan sama, ya. Pasti di UPG-nya ini sama, ya. Di dotnya ini akan berbeda karena ini adalah di kelautan perikanan. Kalau ibu misalnya di Kemenkes, ya, berarti di UPG kemenkes.go.id seperti itu, ya. Nah, ini nanti akan ada, ya, kalau laporan UPG di Kementerian ini seperti ini. Kalau Kemenkes dia seperti apa, ya. Nah, nanti akan ada formulir yang diisi seperti ini, ya. Di ibu namanya, kemudian NIP-nya, nomor NIK-nya, ya, kemudian jabatannya apa, itu nanti bisa melaporkan di sini, ya. Nah, ini formulir penerimaan itu lengkap, ya, sampai nanti ada kronologisnya di sini, ya. Kemudian ada atau tidak dokumen, kalau ada ibu centang ada, nanti biasanya disuruh upload fotonya seperti apa, ya. Dilampirkan nanti dokumentasi benda gratifikasi, kemudian kolom pertanda bintang ini wajib diisi. Kemudian masukkan kode verifikasi yang biasanya diterima pada bagian laporan, ya, seperti ini 2889 kita isikan, kemudian kita kirim, ya. Jadi ibu nggak perlu ini, ya, melapor kemana-mana, ya, melapor hanya di web saja. Seperti ini. Oke, ini adalah prosedur penebusan benda gratifikasi, ya. Kalau seandainya nanti
untuk memiliki pelapor ya, maka yang pertama nanti pelapor menyampaikan keinginan untuk memiliki benda gratifikasi kepada KPK dengan mengganti sejumlah uang ya. Jadi dia ingin memiliki apa yang dia berikan kepada orang lain dulu ya. Penting misalnya ya, maka dia harus menggantinya dengan sejumlah uang. Kemudian yang kedua, pelapor itu menyerahkan benda gratifikasi kepada KPK untuk keperluan penaksiran harga. Kemudian yang ketiga, KPK memproses laporan. Ya, KPK nanti mengeluarkan putusan benda gratifikasi milik negara yang dapat diganti dengan sejumlah uang. Kemudian yang kelima, pelapor nanti menyerahkan uang pengganti kepada KPK dan memperoleh benda gratifikasi yang dimaksud ya. Jadi nanti biasanya benda itu bisa saja nanti bisa diambil lagi, tapi harus diganti dengan sejumlah uang yang ditentukan nanti oleh KPK ya. Kemudian nanti pembinaan pengendalian gratifikasi di instansi ibu bisa saja seperti ini ya. Yang pertama, berikan keteladanan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja, termasuk mitra kerja, pihak ketiga dan pihak-pihak lainnya di wilayah kerjanya. Nanti yang ada di dalam UPG itu ya pimpinan eselon 1, kemudian kepala unit kerja. Kemudian nanti akan ada tunas integritas sebagai pengembangan dari tim yang ada di UPG ya. Nanti dia akan mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman setiap yang dilakukan. Selalu akan ada stop gratifikasi, kemudian memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan di layanan publik, kemudian melakukan sosialisasi permen tentang gratifikasi di unit kerja, di mitra kerja, di stakeholder dan lain sebagainya. Kemudian membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan, kemudian melakukan monef PPG ya di UPG-nya tempat ibu nanti bekerja ya, tempat ibu nanti melaksanakan tugas ya. Nah, ini ancaman hukuman untuk bagi penerima dan pemberi gratifikasi. Ancaman hukuman bagi penerima itu adalah pidana penjara seumur hidup ya, atau 4 sampai dengan 20 tahun, sangat besar ya. Dan ada pidana denda 200 juta sampai dengan 1 miliar. Sanksi bagi pemberi pidana penjara 3 tahun dan pidana denda 150 juta. Ini yang didapatkan bagi pemberi dan penerima gratifikasi. Ya. Kalau tidak lapor, kena sanksi. Lantas kalau lapor apa dampaknya? Ada sanksi hukum, tidak akan berlaku jika Anda melapor. Jadi gratifikasi ini tidak akan ada sanksinya kalau kita melapor ya. Kalau akan berbahaya kalau kita tidak melapor. Ya. Oke, sampai di sini ya, selesai. Pas ya jam 12.20. Ada mungkin barangkali yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Jumlah kita 36 ini. Sebelum bertanya mungkin barangkali ibu-ibu mungkin on-kan kamera lagi. Ini jumlahnya sudah cukup ini ya. 37 ya, 1 orang yang nggak ada berarti ya. Boleh di-on-kan lagi kameranya Ibu. Saya ambil foto kita di akhir. Masih banyak ini yang belum on kamera. Mohon Ibu dibantu dengan on kamera. Kita jumlahnya sudah memenuhi. Jaringan bermasalah, Pak. Oh, jaringan. Oke lah. Yang bagi jaringan yang bermasalah nggak usah ya. Tapi udah banyak ini. Saya ambil aja ya, karena jumlahnya cukup banyak ini. 1, 2. Senyum, Bu. Senyum. Bu Yeni mungkin lihat ke monitor, Bu. Bu, tuh. 1, 2, 3. Oke. Tuh, saya simpan dulu Ibu ya. Ya, tadi masih belum sebanyak ini ya. Nah, ini baru. Ini berapa ini? 33, sekarang udah 37. Oke. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau didiskusikan? Silakan Ibu. Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan kita ini.
Pak, ya. Pak Yuni mau nanya, Pak. Boleh. Silakan, Bu. Pak, Yuni mau nanya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Yuni ya, Bu Yuni ya. Ini keluar. Ya, Pak. Oke. Ini kasus ini, Pak. Kasus. Ya. Kasus di sini lah di Mentawai. Jadi di tahun sebelumnya udah apa namanya? Udah 4 tahun yang lalu lah, Pak, gitu kan. Yeah. Jadi itu masalah korupsi. Nggak tahu juga penggelapan dana tuh kalau nggak salah, Pak. Iya. Yeah. Nah, Bapak itu udah meninggal gitu. Cuman datanya itu sampai inspektorat itu pun ke penjara cari data Bapak itu gitu. Itu gimana itu Pak? Sebenarnya kalau sudah meninggal sudah selesai, Bu. Atau ada nggak ininya? Ada nggak pertaliannya dengan yang lain? Biasanya seperti itu, makanya dicari oleh inspektorat. Ya. Misalnya kasusnya itu ada dengan orang yang masih hidup sekarang, ada nggak? Yang kena itu tidak yang meninggal kan nggak mungkin lagi di ini, Bu. Ya, dia memang sebelumnya dia ini memang pelaku dia itu, Pak. Memang dia yang apanya itu kan pelakunya. Terus masuk ke LP gitu kan. Udah sempat masuk ke LP dia, tahu-tahunya kasusnya belum selesai, meninggal. Sampai sekarang ini inspektorat itu masih mendatangi di LP tempat beliau ini di apa dulu minta datanya gitu. Masih dikaji sampai sekarang, Pak. Apakah kan kalau apanya kan begini, Bu. Ini, Bu, kan mungkin udah meninggal dia kan saja ditutup. Saya jawab dulu, kasusnya tidak berhenti, Bu. Tidak berhenti, tetapi untuk hukumannya dia selesai. Nah, makanya sekarang inspektorat itu mencari siapa saja yang berkaitan dengan kasusnya itu. Nah, itu masih bisa diangkat, Bu. Kalau orang yang berkaitan dengan kasusnya itu masih ada. Ya. Kan nggak mungkin, Bu, kalau korupsi itu yang hanya mendapatkan manfaatnya itu hanya satu orang, nggak mungkin kan? Nah, dikejarnya karena itu. Nah, jadi bisa saja nanti kenapa dia dicari ke penjara tempat itu kan karena kadang-kadang ada data di sana ya. Ya memang ngecari data di situ, Pak. Ya bisa saja ada data di sana, kemudian di cross check lagi, bisa saja ke tempat bekerja sebelumnya kan data itu kan bertalian ya, walaupun orangnya sudah meninggal, tapi kan data itu masih tetap ada. Ya, dengan siapa dia berhubungan. Tetap berlanjut itu ya, Pak, tetap berlanjut, kasusnya tetap berlanjut, tetapi hukuman untuk orang yang sudah meninggal sudah selesai. Ya. Selesai ya. Gitu. Ya, Pak, begitu, makasih, Pak. Ya. Oke, silakan kalau masih ada lagi. Kalau tidak ya, yang saya ingin sampaikan hari ini sudah selesai ya. Barangkali kita sudahi ya pertemuan kita ini. Ya, karena kita kalau perkuliahan ini memang kalau kita angkat kasusnya banyak ya. Makanya merusak pula ibadah kita nanti ya. Jadi kita akhiri saja sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat memahaminya ya dan dapat menerapkannya. Jadi yang terpenting di dalam gratifikasi ini ibu menerapkan. Jangan asal mau menerima sesuatu ya. Apalagi di luar kewenangan kita untuk menerimanya ya. Kecuali yang memberikan itu ya memang keluarga kita atau orang terdekat dengan kita yang tidak ada konflik of interest ya, ada perbedaan kepentingan ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya orangnya ada mau A, mau B, mau C, ya jangan diterima. Ya itu harapannya. Jangan terkena gratifikasi ini karena hukumannya juga sangat ini ya, ada yang seumur hidup ya. Yang memberi ya, kemudian yang menerima ya, yang memberi juga ada hukuman sekian tahun ya, dan denda material juga seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.